Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, halo. Kita jumpa kembali di jejak semesta 65 channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tanggal 17 sebentar lagi kita akan songsong untuk memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 ya. Dan tahun depan kita akan memasuki pemilu pergantian pemimpin nasional kita. Dan sekarang ini sudah tersedia pemimpin-pemimpin nasional yang ada yang cerdas sekali menjadi preferensi dunia nasional luar biasa. Itulah Anies Baswedan. Pada kesempatan ini saya hadirkan beberapa video kepada Anda, kepada kita sekalian, untuk bagaimana pandangan-pandangan para pendukung milenial tentang Anies Baswedan, termasuk kaum buruh yang rata-rata tidak ada pilihan lain, hanya mereka letakkan harapan mereka di pundak Anies Baswedan karena mereka menganggap itulah yang bisa membela mereka, dan sudah terbukti ketika menjadi gubernur DKI. Bagi kaum buruh itu terbukti bagi mereka tentang bagaimana Anies membela mereka. Oleh karena itu, saudara sekalian, coba kita lihat dan kita belajar dari pandangan-pandangan orang-orang anak-anak muda ini. Kenapa mereka rata-rata serentak mau Anies? Artinya mereka kritis, mereka terdidik ya. Mereka sekolah, terdidik, dan bisa menilai pemimpin yang bisa dipercaya, pemimpin yang bisa merubah dan bisa mewujudkan cita-cita kehidupan berbangsa dan negara. Tiada lain ada Anies Baswedan. Mari kita dengarkan mereka dan mari kita cermati apa yang mereka katakan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2024 Anies Presiden. Anies Presiden. Sumsel bersatu. Menang, menang, menang. Takbir. Di sebelah kanan kita ada mobil branding Anies Baswedan menjual t-shirt dengan harga mulai dari 75.000 sampai dengan 100.000. Silakan, dan juga ada kemeja-kemeja bagi yang meminati Pak Anies, yang menyukai Pak Anies, yang ingin memiliki t-shirtnya, silakan langsung saja ke stand-car kita. Stand-car maksudnya. Ingin masyarakat itu ada cerdasnya dalam artian. Kita lanjut lagi, masih semangat. Mama sudah ada semangat. 2024 Anies Presiden. Di endorse, dan apakah pengendorsan tersebut mempengaruhi pilihan rakyat? Yuk kita tanya-tanya mereka yuk. Ini kan buruh menginginkan perubahan. Kira-kira 2024 siapa yang cocok jadi presiden ya Bu? Pengennya Anies, aku pilihnya Anies. Yeay, Ibu? Ya Anies kayaknya. Oh, Anies Baswedan ya. Ibu juga Bu? Buruh menginginkan perubahan. Kira-kira capres yang paling cocok siapa Pak? Anies Baswedan. Anies Baswedan. Anies lah. Bapak? Anies. Bapak? Tetap Anies. Semuanya Anies? Ya, Oke. Apa alasannya Pak? Perubahan 2024. Capres yang cocok siapa ya Bu? Siapa Bu? Anies Baswedan. 2024 capresnya siapa nih? Untuk perubahan? Kalau untuk sekarang sih belum ada ya. Belum ada? Belum ada yang cocok gitu di hati. Oke, makasih. Capres 2024 siapa Pak? Capresnya Anies Baswedan. Anies Baswedan ya. Sekarang kita tetap Anies Baswedan, Anies yang Baswedan bisa mencabut undang-undang Omnibus Law dan Cipta Kerja. 100%, 1000% Anies Baswedan. Yes. Terima kasih. Hidup buruh. Hidup. Kalau Bapak, capresnya siapa nih Pak? Presiden saya Muhammad Jumur Hidayat. Bingung kan? Bingung kan? Iya, siapa Pak? Yang bener dong Pak. Ya. 2024 siapa capres yang cocok? Wah, jelas-jelas Bapak Anies Baswedan. Bapak Anies Baswedan. Ibu? Anies Baswedan. Ibu? Anies. Oke. Ibu? Anies. Oke. Siapapun presidennya kalau nggak kerja nggak madang. Lawan Anies lah, lawan Anies. Kami hendak minta bantu untuk mensosialisasikan Mas Anies, supaya bisa suaranya karena banyak tahun 2024 itu dan menang, ya kan? Amin. Ya lah, khususnya di Tabalong dan Indonesia pada umumnya menang. Intinya kalau sudah menang kaina, kami mendukung ibaratnya. Bila sudah menang, jangan lupa kayak itu. Tadi kalau sudah dipadakan aja sudah tadi jangan lupa kayak itu. Tidak akan dilupakan. Ingge, itu aja kan kami. Ya, adakan lapangan kerja kayak itu. Kadang
Ya, menciptakan lapangan kerja setempat. Menciptakan lapangan kerja kesan kami-kami yang milenial ini. Nah, ini gitu. kan menurut IKAM. Nggih. Ya, menurut IKAM ini kan EKN nih. EKN ibu kota negara kan hampir berbatasan dengan EKN kan kita ini. Di Kalsel kan sudah hampir batas kan sudah. Nah, di sana sebelahnya EKN. Menurut IKAM itu kayak apa kira-kira EKN? IKN. Ada ibu kota negara itu. Ibu kota. Oh, hendak diadakan di Parak sini kah? Di Kaltim. Nggih. Tapi Bapak baik aja. Kisahnya dia hendak diadakan di sini. Ada juga kisahnya kami nih. Kan sudah dibangun. Ada juga. Kan sudah nih proses pembangunan sudah. Ada kada menyerap tenaga kerja di sini? Kadada. Oh, kadada tenaga kerja di sini. Berarti ada pembangunan itu tidak ada dampaknya? Tidak ada dampak sama sekali. Ke masyarakat di sini? Inggih, kadada dampak sama sekali. Handakannya tuh adanya diadakan sama rata aja kayak itu gawian gitu. Oke, kira-kira itu aja. Inggih, itu aja. Terima kasih. Ikut bergabung. Silakan. Ini menjadi catatan bahwa yang muda akan bisa melahirkan perubahan. Yang muda akan melahirkan perubahan. Oleh sebab itu, kepada kawan-kawan pemuda-pemudi se-Indonesia, yuk mari sama-sama kita memenangkan Mas Anies sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024 mendatang. Silakan Kak Minpari. Jadi kalau di Sulawesi Tengah itu memang tujuannya tetap sama. Jadi memang ingin memenangkan Anies. Memang kalau bisa anak muda itu memang anak muda itu tanpa disuruh juga mereka tetap Anies gitu. Jadi semua itu memang saya tadi bilang tadi dari hati sebenarnya. Perubahan dan masa depan bangsa ini terletak pada pundak pemuda. Oleh sebab itu saya kira baik itu pemikiran maupun kebijakan apapun yang dilakukan, yang paling terutama adalah pertimbangan pemikiran pemuda itu sangat perlu diakomodir. Nah, mulai dari semua perspektif. Silakan Kak Mentari. Kalau menurut saya itu seorang pemimpin itu sebenarnya dimandatkan oleh masyarakat. Ketika seorang pemimpin itu bisa dipercayakan, berarti memang masyarakat memilih seorang pemimpin yang atas hati nurani. Nah, kalau seperti itu, sebenarnya kekuasaan tertinggi itu di masyarakat kan. Jadi kalau misalnya ada pemimpin yang tidak sejalan, tidak sejalur, itulah tugas masyarakat untuk mengkat pemimpin itu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita masyarakat bisa melahirkan pemimpin yang baik gitu. Karena seorang pemimpin yang baik pasti bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Gitu. Itu yang perlu kita tagline. Jadi menurut saya memang Pak Anies adalah seorang guru, bisa mencerdaskan kehidupan bangsa juga kan. Jadi memang orang lain aja dicerdaskan. Iya, apalagi kita, bangsa Indonesia. Gitu. Jadi memang sudah pasti memang itu sosok Pak Anies itu di situ. Jadi menurut saya bisa lah kalau untuk perubahan Pak Anies bisa. Nah, saudara sekalian sudah dengarkan para milenial dari berbagai kalangan, ada dari wilayah timur ya, ada dari Jawa, ada juga pandangan kaum buruh yang baru-baru ini mereka menuntut pencabutan undang-undang Omnibus Law yang dianggap paling menista dan merugikan kaum buruh, bukan hanya kaum buruh, para pekerja kita. Seakan mereka tidak punya masa depan pekerja kita kalau undang-undang itu dicabut. Dan saya yakin Anies itu ke depan akan setiap aturan yang merugikan rakyatnya pasti akan dia cabut, dia tidak berlakukan. Oleh karena itu kita lihat bagaimana pandangan kaum buruh, rata-rata mereka memilih Anies. Nah, ada dari Sumatera, terutama Sumatera Selatan ya, kita ada juga dari Jakarta. Di mana-mana Anies ada selalu saja membuat daya tarik para kaum milenial, kaum maupun termasuk juga masyarakat umum yang dari sisi usia yang lanjut juga. Banyak memberi perhatian di kalangan TNI Polri, menaruh harapan besar bahwa Indonesia ini bisa selamat dari keadaan mau tenggelam seperti sekarang ini, dan bisa membentengi Indonesia dan rakyat Indonesia ini dari obrolan menjual negeri ini ke sumber daya alam negeri ini ke yang lain, dan rakyat kita selalu menderita kemiskinan
sebagaimana kita alami hari-hari ini, harga-harga naik, pekerjaan susah, dan itu diobral ke negeri-negeri bangsa-bangsa yang lain. Taruhlah seperti China, sumber daya alam kita di Sulawesi, di Maluku Utara dan sebagainya kita lihat. Oleh karena itu, saya yakin generasi muda kita yang kita tampilkan tadi, mereka sudah mengerti lebih kritis, dan mereka pengen pemimpin Indonesia ke depan tuh pintar, cerdas, dihargai dunia internasional, dan dia bekerja berdasarkan gagasan terencana dengan baik, tidak sembrautan, tiba masa tiba akal. Itulah generasi muda milenial kita. Makanya rata-rata mereka dukung Anies Baswedan. Malu kita kalau tidak dukung Anies. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.